Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Di video kali ini saya ingin membawakan pembahasan tentang kehidupan sosial masyarakat pada era Nazi Jerman. Oke, langsung saja. Pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana bangkitnya partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Jadi partai Nazi yang didirikan pada sekitar tahun 1920-an memulai Perang Dunia II tahun 1939 sampai 1945 yang memakan korban puluhan juta jiwa. Sebelum Nazi berkuasa pada 1929, Republik Jerman memasuki masa penurunan ekonomi dan pengangguran yang melonjak. Nazi memanfaatkan situasi tersebut dengan mengkritik pemerintah yang berkuasa dan mulai memenangkan pemilihan. Pada Januari 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman, dan pemerintahan Nazinya segera mengendalikan setiap aspek kehidupan Jerman. Di bawah pemerintahan Nazi, semua partai politik lainnya yang beroposisi dengan Hitler itu dilarang beroperasi. Di tahun yang sama, Nazi membuat penjara pertama mereka di Dachau, Jerman. Tahun yang sama, Nazi sekarang dalam aspek pendidikan. Undang-undang anti-Yahudi yang disahkan pada tahun 1933 menyebabkan pemberhentian semua guru, dosen, dan pejabat Yahudi dari sistem pendidikan. Sebagian besar guru diwajibkan menjadi anggota National Sozialistischer Lehrerbund atau Liga Guru Sosialis Nasional, dan dosen dipaksa bergabung dengan Liga Dosen Sosialis Nasional Jerman. Para guru wajib bersumpah setia dan patuh kepada Hitler, dan jika gagal menyesuaikan diri dengan cita-cita partai, mereka akan dilaporkan oleh siswa atau rekan guru dan diberhentikan. Kurangnya pendanaan gaji menyebabkan banyak guru berhenti mengajar. Rata-rata jumlah siswa per kelas meningkat dari 37 siswa pada 1927 menjadi 43 pada 1938.
karena kekurangan guru. Nah, berikut ini cuplikan
para cendekiawan Yahudi. Sebagai gantinya, Nazi mendorong pembentukan masyarakat patriarkal dan mendorong wanita Jerman untuk mengakui bahwa dunianya adalah suami, keluarga, anak-anak, dan rumahnya. Kelompok feminis dibubarkan atau dipaksa bergabung dengan Liga Wanita Sosialis Nasional yang mempromosikan kegiatan ibu rumah tangga di seluruh negara. Kursus-kursus pengasuhan anak, menjahit, dan memasak dilaksanakan. Feminis terkemuka termasuk Anita Augsburg, Lida Gustava Heimann, dan Helen Stoker terpaksa hidup di pengasingan. Liga Wanita Sosialis Nasional menerbitkan NS Frauenwarte, satu-satunya majalah wanita yang disetujui NSDAP di Jerman Nazi. Majalah ini memuat beberapa konten propaganda, tetapi sebagian besar berisi seperti majalah wanita biasa. Wanita didorong meninggalkan dunia kerja, dan pembentukan keluarga besar oleh wanita Arya dikampanyekan dengan menggunakan propaganda. Wanita menerima medali atau salib kehormatan ibu Jerman berdasarkan jumlah anak yang mereka lahirkan. Mereka dapat memperoleh medali perunggu jika melahirkan 4 anak, perak untuk 6 anak, dan emas untuk 8 anak atau lebih. Keluarga besar menerima subsidi pemerintah untuk membantu menanggung pengeluaran. Meskipun langkah-langkah tersebut menyebabkan meningkatnya angka kelahiran, jumlah keluarga yang memiliki 4 anak atau lebih menurun 5% antara tahun 1935 dan 1940. Mengeluarkan wanita dari angkatan kerja tidak berdampak membuka lapangan pekerjaan untuk pria, karena pekerjaan ditinggalkan wanita adalah pembantu rumah tangga, penenun, atau pekerjaan di industri makanan dan minuman. Filosofi Nazi mencegah wanita dipekerjakan di pabrik amunisi perang, sehingga buruh asing dipekerjakan di sana. Setelah perang dimulai, budak dipekerjakan secara luas. Pada Januari 1943, Hitler mengeluarkan maklumat yang mewajibkan semua wanita yang berusia di bawah 50 tahun bertugas membantu upaya perang. Setelah itu, wanita dikerahkan bekerja di sektor pertanian dan industri. Dan pada September 1944, 14,9 juta wanita bekerja dalam produksi amunisi. Berikut adalah cuplikan
Selanjutnya itu penindasan gereja. Ketika Nazi merebut kekuasaan pada tahun 1933, sekitar 67% penduduk Jerman menganut agama Kristen Protestan, 33% Katolik Roma, sedangkan Yahudi hanya kurang dari 1%. Menurut sensus 1939, 54% warga Jerman menganut agama Protestan, 40% Katolik Roma, 3,5% Gottgläubig atau percaya pada Tuhan, dan 1,5% tidak beragama. Nah, di bawah proses Gleichschaltung, Hitler berupaya menciptakan gereja Reich Protestan dengan meleburkan 28 gereja negara bagian yang berhaluan Protestan di Jerman. Tujuan akhirnya adalah menghilangkan seluruh gereja di Jerman. Ludwig Müller yang pro-Nazi diangkat sebagai uskup Reich, dan kelompok lobby pro-Nazi bernama Kristen Jerman memperoleh kendali atas gereja baru ini. Kelompok ini menolak perjanjian lama karena dianggap berasal dari kaum Yahudi, dan mereka menuntut agar orang Yahudi yang sudah memeluk agama Kristen dilarang memasuki gereja. Pastor Martin Niemöller menanggapi hal tersebut dengan membentuk Bekennende Kirche atau tempat sejumlah pemuka Kristen menentang rezim Nazi. Ketika Sinode Bekennende Kirche memprotes kebijakan Nazi mengenai agama pada tahun 1935, 700 pendeta ditangkap. Meskipun demikian, gereja terus melakukan perlawanan, dan pada awal 1937 Hitler mengakhiri upayanya untuk melakukan gereja Protestan. Namun, Niemöller ditangkap pada 1 Juli 1937 dan dipenjara selama 7 tahun di kamp konsentrasi Sachsenhausen dan Dachau. Universitas teologi ditutup dan para pendeta dan teolog denominasi Protestan lainnya juga ditangkap. Terima kasih telah menonton video ini.